Perkenalkan, saya Rita Rosana Elviana Lida, NIM 20030301005, kelas C semester 3 jurusan Sosiologi. Kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review buku ketiga dengan judul Warisan Pembangkang Samis, Aktivisme Media Sosial. Video ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah perubahan sosial. Bagian pertama, semua studi sejarah intelektual adalah studi tentang korpus, pemikiran melawan konteks, perbedaan antar teori, ide, dan konsep yang biasa. Hal-hal sejarah intelektual dan imajiner adalah perbedaan antara negara dan skala. Teori adalah produk kristal dari meditasi yang sering terpisah dari segelintir orang. Walaupun dalam kasus perbedaan pendapat, sel penjara sering menggantikan menara gading, imajiner di sisi lain adalah pemahaman latar belakang baik faktual dan normatif yang memungkinkan praktik umum bagi banyak orang. Di banyak kasus, artikulasinya hanya sejauh yang diperlukan untuk tujuan itu. Ketika teori menginformasikan imajiner, mereka menjadi tersebar baik dalam praktik dan aksi intelektual. Di satu sisi, difusi pemikiran pada skala imajinasi memungkinkan praktik baru dan melengkapi praktik lama dengan makna baru. Di sisi lain, pemikiran kehilangan ketajaman konstruksi teorinya karena dijinakan dalam gambar, anekdot, cerita, legenda, dan seperti yang diinformasikan ranah akal, tetapi yang diingatkan adalah hubungan teori dan imajiner. Yang kedua, memperkenalkan skemit dan media. Analogi antara media sosial digital, skemit berlimpah dalam beasiswa, publik lingkup politik, dan bahkan wacana kebijakan di luar negara. Istilah kemiripan pada hal ini menarik dan jelas. Komunikasi horizontal, terdesentralisasi, dan jaringan arus komunikasi ditopang oleh non-profesional, ekonomi, berbagai etos dan budaya alternatif yang dibangun di sekitar. Praktik penerbitan sendiri dan peran media sosial sebagai infrastruktur untuk aktivisme pembangkang pada dekade awal internet sebagian besar analogi yang berfungsi untuk menopang fantasi yang diinvestasikan di media digital kontemporer dengan warisan sejarah. Tetapi sejak teknologi dialogis, hal ini adalah target yang bergerak. Narasi Wigis ini belum berumur dengan baik. Yang kedua, imajiner skimit sosial media. Bab ini mengeksploitasi bagaimana pembangkang budaya cetak menjadi politik dalam arti ganda. Pertama, yang seperti akan dilakukan Lefort disebut bentuk politik, yaitu sebagai cara substansi di mana perbedaan pendapat seperti itu dibuat untuk dimengerti dan dipentaskan atau diwakili dalam hal material maupun visual sebagai dunia sosial. Jika jaringan aktivis skimit penting secara politis karena jauh dari sekedar seperangkat institusi media yang beroperasi di bawah kondisi buruk tertentu. Mereka adalah satu situs utama di mana keharusan Vakstaathavel untuk hidup
dalam kebenaran diwujudkan di lapangan. Perceraian antara politik pembangkang dan budaya cetak tanpa izin diadilkan oleh gelombang kedua studi. Schmidt tidak cukup mengakui bahwa dalam hasil imperatif Hegel adalah tentang hidup, seperti tentang kebenaran itu sendiri. Yang ketiga, solidaritas media penting. Revolusi terbatas diri. Solidaritas dapat diartikan sebagai konteks sosial akhir. Sedangkan sebutan revolusi diri terbatas. Populer digunakan untuk mengidentifikasi tabrakan radikal, niat dan keadaan geopolitik. Niat radikal yang menciptakan revolusi yang berada di Polandia harus berbuat lebih sedikit dengan dorongan revolusioner yang dimaksudkan. Politik merupakan faktor yang semakin penting dan lebih lagi mengusulkan pelaksanaan, pengawasan, dan publisitas sosial. Yang berikut, batas kebebasan. Izin pembangkang dari politik regulatif dalam politik khusus artinya kata adalah tentang sesuatu yang lebih dari sekedar mendorong batas dari apa yang dianggap sebagai margin yang mungkin dicapai lembaga politik dalam negara-negara partai. Visi regulatif yang juga menetapkan tolak ukur untuk oposisi demokratis yang lebih luas untuk dijalani, karena mengedepankan ketidakterpisahan prinsip-prinsip yang mengorientasikan tindakannya. Nilai-nilai pada panji-panji dan nilai-nilai yang diproyeksikan melalui bentuk politik, organisasinya, dan praktik sehari-hari dengan logika evolusioner transformasi. Pada akhirnya, pada tahun 1989 dengan Perdana Menteri non-komunis pertama, dikemudi oleh orang-orang rezim Tama yang berperilaku di partai mereka yang terurai, dan ketika efek domino dari revolusi Polandia menyebar ke seluruh blok timur, menjadi jelas bahwa pukulan tidak akan datang dari arah itu. Mazowiecki, para pendukungnya semakin melihat bahwa bahaya itu berada di jalan menuju kebebasan. Demokrasi di era demokrasi dan ekonomi kapitalis akan lebih mungkin datang dari mereka sendiri. Dengan demikian, perluasan politik pengecualian tradisional mungkin menemukan rasional dalam kecemasan konsensi tak terduga dan semangat demokrasi negara yang meninggalkan komunisme dan dilihat tanpa bermain untuk fanatisme dan popularisme dari garis-garis yang berbeda. Yang terakhir, izin pembangkang dari politik regulatif dalam politik khusus ini, arti kata adalah tentang sesuatu yang lebih dari sekedar mendorong batas dari apa yang dilakukan, yang dianggap sebagai visi dari negara-negara tertentu, dan untuk mengedepankan ketidakterpisahan prinsip yang mengorientasi tindakan, nilai-nilai, dan yang diproyeksikan melalui bentuk politik organisasinya. Sekian hasil presentasi saya.
Terima kasih telah menyaksikan.